Waalaikumsalam Mbak. Silakan masuk Mbak. Ya, silakan duduk Mbak Nisha. Iya. Bagaimana Mbak duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Oke, Mbak Nisha dari mana? Tadi dari kelas Bu. Habis pelajaran apa Mbak? Tadi itu pelajaran bahasa Indonesia. Kayaknya ini masih jam kelas. Apakah Mbak Nisha ini sedang jam kosong? Iya Bu, sedang jam kosong. Nanti baru ada kelasan itu jam 2 siang. Berarti Mbak Nisha sekarang lagi kosong sampai jam 2 begitu ya? Iya. Sekarang sudah kelas berapa Mbak Nisha? Kelas 11 Bu. Bagaimana perasaannya sudah kelas 11 ini? Senang gak senang sih Bu sebenarnya. Kenapa Mbak? Karena ada beberapa kendala aja gitu Bu yang saya alami gitu. Makanya saya datang ke sini tuh ingin meminta solusi ke Ibu gitu. Baik, jadi begini Mbak, dari sesi konseling ini kita itu bersama-sama akan mencari tahu apa permasalahan Indonesia dan kita juga akan bersama-sama untuk mencari solusi. Jadi mari kita bersama berdua gitu untuk mencari pemecahan masalah dari masalah Indonesia seperti itu. Baik Bu, boleh Bu, karena kan kalau misal kita berdua yang mencari masalahnya, nanti saya juga akan lebih mengerti itu Bu, dipahami. Ya Bu. Baik, sekarang sudah jam 1:15 ya, dan Mbak Nisha juga nanti jam 2 ada kelas. Bagaimana jika sesi konseling kali ini kita sepakati waktunya 40 menit Mbak? Boleh Bu? Ya, saya Nanti kita akan menggunakan 40 menit ini untuk membicarakan permasalahan Indonesia dan mencari solusi bersama sepertinya Mbak. Iya Bu. Baik, silakan Mbak Nisha boleh ceritakan bagaimana? Jadi itu kan gini ya Bu, kan ya Ibu tahu sendiri ya Bu, kalau kelas IPA 1 itu kan kelas bulan. Sedangkan saya dulu pas kelas 10 itu kan di 10 IPA 4, itu kan ya udah kelas biasa aja gitu. Nah, ketika saya akhirnya dimasukkan di kelas 11 IPA 1 itu, saya kaget gitu Bu. Saya juga merasa kayak, kok saya kenapa saya masuk kelas ini gitu. Nah, karena kan di kelas yang unggulan ini itu kan ya pasti Bu kayak apa ya namanya, persaingan juga ketat banget gitu Bu. Mereka aktif gitu pas berpendapat gitu, diskusi itu mereka aktif Bu, ditanya sama guru tuh aktif. Terus juga kalau pas ada ulangan dadakan mereka tuh udah siap gitu Bu. Terus nilainya juga mereka tuh pada tinggi-tinggi, sedangkan nilai saya tuh kecil Bu, karena kan saya belum belajar gitu Bu, belum siap gitu. Jadi saya merasa minder gitu Bu ada di kelas bulan ini. Saya merasa saya paling bodoh gitu Bu di kelas bulan ini. Baik. Jadi Mbak Nisha ini sedang mengalami kekhawatiran dan merasa minder berada di kelas bulan ini karena persaingan dengan teman-teman di kelas bulan seperti itu ya Mbak? Iya Bu, betul. Lalu apa yang membuat Mbak Nisha ini merasakan dan menilai bahwa Mbak Nisha ini minder dan kurang pantas di kelas bulan ini? Karena gini Bu, dulu pas saya kelas 10 itu bahkan dari SMP sih Bu, dari SMP sampai kelas 10 kemarin itu saya tuh selalu ada di peringkat 10 besar. Sedangkan kemarin pas semester 1 itu kelas 11, pas kelas 11 ini saya tuh malah jadi turun banget Bu peringkatnya, jadi ada di 20 besar. Jadi itu saya kayak ngerasa, ih kok ini gitu kan Bu. Terus juga sejujurnya memang saya apa ya, nggak pernah sengaja untuk mengulas materi gitu, untuk belajar setiap harinya. Saya tuh yang tipikal belajar itu dadakan aja gitu, kalau susah ada ujian, yang susah ada ujian saya belajar. Karena kebetulan di rumah juga kan gak ada yang nyuruh untuk belajar gitu. Jadi saya bisa suka saya aja. Nah tapi pas kelas saya kelas 11 ini tiba-tiba saya dimasukkan juga di lingkungan untuk teman-teman yang sangat luar biasa gitu, karena kan kelas 9 saya merasa minder gitu ya, karena itu peringkat saya juga jadi menurun. Baik, Ibu bisa memahami perasaan Mbak Nisha, pasti cukup berat berada di kelas bulan ini, apalagi sejak SMP sampai kelas 10 ini Mbak Nisha selalu menduduki peringkat 10 besar. Namun ketika masuk di kelas 11 bulan, Mbak Nisha ternyata hasilnya menurun, masuknya ke 10 besar. Itu pasti sangat menyedihkan bagi Mbak Nisha. Lalu Mbak Nisha juga belajarnya ketika akan ujian gitu, dan itu mendorong prestasi Indonesia itu ikut turun dan mengakibatkan Indonesia kurang percaya diri juga di kelas bulan, karena ternyata
kelas program ini teman-temannya ada aktif, pinter, atau itu Mbak Nisa? Ya betul Bu. Baik, jadi bisa Ibu lihat bahwa manusia ini mengalami kekhawatiran di kelas program IPA 1 ini yang membuat manusia ini kehilangan kepercayaan diri berada di kelas program. Tujuan konseling apa yang ingin Mbak Nisa sampaikan pada sesi hari ini, Mbak? Saya ingin ini Bu, meningkatkan kembali rasa percaya diri saya gitu Bu. Terus juga saya ingin apa ya Bu, mengembangkan potensi saya lagi gitu Bu, agar saya merasa pede. Karena saya yakin Bu, kalau misal kepercayaan diri saya meningkat gitu, prestasi saya juga akan meningkat kayak gitu Bu. Jadi saya kalau misal ditanya pendapat gitu, saya berani untuk menjawab kayak gitu Bu. Baik, berarti mari kita berfokus pada pengembangan kepercayaan diri Indonesia untuk berada di kelas program ini, seperti itu ya Mbak? Iya betul. Baik, sepertinya Ibu memiliki sebuah teknik yang cukup menarik daripada sesi kali ini. Ibu akan menawarkan sebuah teknik di mana kita akan sama-sama mengamati sebuah model yang nantinya bisa dijadikan itu untuk analisis bagaimana sih orang tersebut dalam menyelesaikan masalahnya yang hampir sama dengan Indonesia seperti itu. Boleh Bu, kayaknya menarik ya. Jadi kan kalau misalnya ada model gitu ya yang menjadi apa ya, bisa saya analisis gitu bagaimana cara dia memecahkan masalah. Jadi nanti saya juga akan ada apa ya, ada gambaran gitu menjelasnya untuk membantu memecahkan masalah ini. Baik, sebelumnya apakah Mbak bisa memiliki model yang mungkin hampir serupa masalahnya dengan Indonesia dan bisa dijadikan model dalam sesi kali ini? Kayaknya nggak ada deh Bu, nggak ada yang bisa saya gunakan. Baik-baik. Sebentar. Sepertinya Ibu punya model di mana itu tuh kelas kamu kenal Mbak Naila nggak? Iya Bu, kenal. Itu karena itu kalau saya dengar itu yang anak kita berprestasi juga. Terus kan yang sering ini kan Bu yang dapat apa kejuaraan itu kalau ngomong. Iya benar-benar Mbak. Jadi Mbak Naila ini yang kemarin barusan lulus dari sekolah kita. Dan kebetulan Mbak Naila tentunya juga sama seperti Indonesia, kurang sekali rasa percaya dirinya yang membuat prestasi belajarnya juga menurun. Bagaimana kalau kita menggunakan Mbak Naila ini? Terus kan Mbak Nisa juga sudah tahu Mbak Naila gitu ya, gimana? Boleh. Baik, jadi ini Mbak Naila ini dulu waktu kelas 10 itu orangnya sangat pemalu sekali. Bahkan sampai ketika di kelas itu kalau ditanya Mbak Naila ini saking malunya nggak berani untuk mengungkapkan itu. Dan karena itu Mbak Naila ini tingkatnya jadi turun gitu. Nah padahal dulunya juga Mbak Naila waktu SMP ya sering meningkat gitu, tapi kelas 10 itu Mbak Naila tingkatnya menurun karena mungkin belum bisa adaptasi seperti itu. Lalu Mbak Naila datanglah ke ibu, terus Mbak Naila mengungkapkan itu, lalu Mbak Naila ternyata punya tekad ingin masuk siswa eligible. Dan kalau di sekolah sini kan kalau berhasil masuk kelas unggulan nanti peluang siswa eligible itu semakin tinggi juga. Dan Mbak Naila itu ingin menggunakan kesempatan itu, namun kan Mbak Naila ini pemalu di kelas dan prestasinya menurun. Karena itulah Mbak Naila bertekad sama ibu, Bu, saya ingin meningkatkan prestasi belajar saya seperti itu. Lalu Mbak Naila membuat komitmen dia sebulan membuat skala prioritas, bagaimana cara dia mengerjakan tugas-tugasnya, terus juga dia mulai memotivasi diri untuk aktif di kelas seperti itu. Bahkan yang ingat prinsipnya Mbak Naila itu dulu seperti ini, gak apa-apa salah, yang penting saya sudah berani untuk berpendapat seperti itu. Jadi setiap guru bertanya gitu Mbak Naila pasti udah mulai berani untuk berpendapat gitu, walaupun salah itu ya membuat Mbak Naila putus asa. Karena kemudiannya itulah Mbak Naila akhirnya pas kelas 11 keterima di kelas unggulan Mbak. Dan alhamdulillahnya setelah di kelas unggulan itu Mbak Naila malah rajin ikut-ikut lomba, dan alhamdulillah juga Mbak Naila sering juara seperti yang Mbak Nisa bilang. Sekarang Mbak Naila alhamdulillah kemarin kata ibu udah keterima di UI, jurusannya hukum. Dulunya malu, sekarang udah masuk hukum yang udah berani berbicara dan hukum. Itu bisa dijadikan sebagai Mbak Nisa.
Apa sih Bu, dari apa ya ceritanya Kak Naila tadi menginspirasi saya juga Bu. Jadi saya ingin seperti Kak Naila gitu Bu, bisa apa ya percaya sama diri saya gitu kan, terus juga bisa mengembangkan potensi saya gitu Bu. Baik, baik, itu adalah sebuah keputusan yang sangat baik ya, dan ibu sangat mendukung itu. Dan ibu yakin Mbak Nisa juga pasti bisa melakukan itu. Dan ibu juga percaya ketika Mbak Nisa bisa masuk kelas unggulan ini, berarti kan Mbak Nisa juga punya potensi yang itu bisa dikembangkan. Namun sekarang belum Mbak Nisa sadari seperti itu. Iya sih Bu, saya juga sekarang mikirnya kayak gitu ya. Mungkin kenapa saya ditempatkan di kelas yang kedua ini karena saya punya potensi gitu dan saya ingin potensi itu terlihat gitu Bu. Jadi saya ingin seperti Kak Naila, saya bisa membuat skala prioritas, terus juga saya bisa apa ya membuat jadwal belajar yang terencana, terus juga saya ingin bisa mengembangkan potensi saya gitu kan sesuai dengan kemampuan saya juga ingin apa ya bisa berani untuk berpendapat gitu nantinya kalau susah guru nanya itu saya berani gitu untuk berpendapat apa yang saya tahu kayak gitu. Baik, itu sebuah rencana yang sangat bagus menurut ibu dan itu juga perlu dikembangkan sama Mbak Nisa. Ibu harap Mbak Nisa bisa membuat strategi yang komitmen begitu untuk mencapai tujuan Mbak Nisa tadi untuk kembali percaya diri dari kelas bulan ini. Baik itu bisa Mbak Nisa tadi akan membuat jadwal belajar atau mulai berani mengungkapkan pendapatnya di kelas begitu. Dan ibu harap itu bisa konsisten dilakukan dan bisa dilaporkan ke ibu 1 minggu lagi biar ibu tahu juga bagaimana bisa seperti itu. Iya Bu boleh, makanya saya memang butuh bantuan ibu juga untuk menilai seberapa apa ya seberapa meningkat gitu kepercayaan diri saya. Baik, ibu akan membantu Indonesia seperti itu. Kebetulan sekarang sudah jam 2:05 ya Mbak, dan tadi kita juga sudah menyepakati kita selesai di jam 2 selama 40 menit. Apakah di sisa waktu ini Mbak bisa ada yang ingin dibicarakan lagi Mbak? Sudah cukup sih Bu, karena saya juga udah apa ya mendapatkan solusi gitu untuk pemecahan masalah dari permasalahan yang saya alami. Baik, jika cukup berarti sesi counseling kali ini bisa kita cukupkan, dan untuk sesi counseling berikutnya yang tadi kesepakatan Mbak Nisa nanti bisa WA ke ibu dulu untuk melakukan jadwal yang sama-sama kita bisa seperti itu ya Mbak. Iya Bu boleh Bu. Baik, ibu harap Mbak Nisa bisa mengembangkan atau menerapkan strategi yang telah Mbak Nisa tetapkan tadi secara konsisten sehingga Mbak Nisa bisa mencapai percaya diri dan Mbak Nisa bisa menggali potensi dan Indonesia seperti itu. Ibu yakin Mbak Nisa pasti bisa kok untuk survive di kelas bulan ini. Baik Ibu, saya juga sekarang setelah tadi ngobrol juga sama Ibu terus juga tadi sudah dikasih model gitu yang menggunakan itu sekarang rasa kepercayaan diri saya itu sedikit meningkat gitu, jadi saya lebih yakin ada di kelas. Itu suatu hal yang sangat menyenangkan bagi ibu juga. Kalau kayak gitu saya ke kelas dulu ya Bu, soalnya kan ada di kelas. Baik, hati-hati ya Mbak. Terima kasih banyak